Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan di antara perintah yang teragung, syiar Islam yang paling besar adalah as-salatu ma'al jamaah, salat berjamaah. Maka hendaklah kita perhatian tentang solat berjamaah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dahulu juga perhatian dengan solat berjamaah. Bahkan para sahabat melihat di antara ciri orang munafik adalah mereka yang tidak solat berjamaah di masjid. Sehingga di zaman itu kalau ada orang tidak ke masjid, maka diketahuilah bahwa dia adalah seorang yang munafiqun ma'lumun nifaq, orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang lelaki buta. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Rasulullah lelaki buta. Faqal, laki-laki buta itu berkata, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada orang yang nuntun aku pergi ke masjid. Tidak ada yang nuntun aku ngejak ke masjid. Fatalaba minan nabiyyi ar-rukhsah. Lelaki ini minta keringanan dari Nabi. Ya Rasulullah, saya minta rukhsah, minta keringanan. Saya tolong diberi izin sholat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memberikan rukhsah kepadanya. Ya sudah, monggo silakan. Falamma walla, ketika orang ini mau berpaling mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Hal tasma'un nidaa bis shalah? Apakah kamu masih mendengarkan panggilan azan untuk sholat? Maka lelaki buta itu menjawab, "Na'am, iya, aku masih mendengar ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan tersebut, datangilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama berdalil dengan dalil ini bahwa lelaki harus sholat di masjid. Segi pendalilannya adalah laki-laki ini minta keringanan ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini buta, nggak ada yang nonton aku ke masjid, aku minta keringanan, minta rukhsah untuk dibolehkan sholat di rumah." Permohonan atau permintaan keringanan itu dalil bahwa sebenarnya para sahabat sholatnya di masjid. Sekiranya sholat di rumah itu dibolehkan, nggak usah minta keringanan. Ngapain minta keringanan kalau memang dasarnya sudah boleh? Permohonan orang ini minta keringanan itu dalil bahwa lelaki sholatnya harus di masjid, sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtaba." Aku berkeinginan keras mengumpulkan kayu bakar terus dibakar. Tsumma amura bis sholati fayu'adzana laha. Terus aku perintahkan seorang untuk mengumandangkan azan.
Kemudian aku perintahkan salah seorang untuk ngimami sholat. Summa ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan keliling ke rumah orang-orang yang enggak mau sholat jamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah orang yang enggak mau sholat itu, enggak mau sholat berjamaah. Membakar rumah itu hukuman, punishment. Yang namanya hukuman itu karena meninggalkan kewajiban. Sekiranya itu sunnah, ngapain Rasulullah membakar? Itu menunjukkan keharusan laki-laki sholat di masjid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, syara'a Allahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Allah telah mensyariatkan kepada nabinya jalan-jalan petunjuk. Wa min sunanil huda, termasuk jalan-jalan petunjuk adalah sholat berjamaah. La in taraktum salatal jamaati la taraktum sunnatan nabiyikum. Kalau kalian meninggalkan salat berjamaah, berarti kalian meninggalkan ajaran nabi kalian. Lau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, kalian akan tersesat. Rasulullah juga bersabda, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa dengarkan adzan tidak pergi ke masjid, salat di masjid, fala salata lahu, tidak ada sholat baginya. Rawahu, di hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Itu semuanya menunjukkan bahwa sholat jamaah itu penting. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu di zaman sahabat Nabi untuk melihat orang ini munafik apa tidak, dilihat dari sholat berjamaahnya. Kalau nggak pernah kelihatan di masjid, zaman itu, itulah cirinya orang munafik. Maka hendaklah kita berhati-hati ya jamaah tentang masalah sholat ini. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, situ khisalin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 6 di dalam sholat, itu cirinya orang munafik. Ada 6 di dalam sholat, 6 ini cirinya orang munafik. Dia sholat, tapi ada 6 ciri di sholatnya. 1, al-kasal, malas. Malas. Ada adzan, malas. Nanti dulu. Ya. Sholat asar jam 5:15. Sholat, tapi inilah fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa orang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang yang sholat yang lalai itu? Kalau dalam sholatnya ada 6 hal. 1, malas. Sholat, kerjakan, tapi malas, celaka. Fawailul lil musallin. Yang nomor 2 adalah ar-riya. Sholat, tapi ingin dilihat orang. Sholat, ngerjakan, tapi ingin dipuji orang. Ini ciri yang nomor 2, riya. Yang nomor 3, wa ta'khiruha, mengakhir-akhirkan waktunya, menunda-nunda waktunya. Anda sholat, tapi jenengan akhir-akhirkan, hati-hati. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, mengakhirkan waktunya. Nomor 4, wa nakruha, cepat gerakannya cepat. Meskipun Anda sholat, hati-hati, itu sholat tapi cirinya orang munafik. Kemudian wakillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Nomor 5, qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah. Ya sholat, tapi pikirannya ngawang kemana-mana. Hati-hati. Yang nomor 6, ciri orang munafik dalam sholat adalah wa takhalluf an jama'atiha, meninggalkan sholat jamaahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah diintimidasi, dilempari batu, dihina-hina, para sahabat disiksa, maka Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah membangun masjid. Yang dilakukan Rasulullah pertama kali sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Saking pentingnya masjid untuk sholat jamaah, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan akan diberi naungan pada hari kiamat ketika manusia kepanasan. Ada 7 orang. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha,
a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa pergi ke masjid pagi hari dan sore hari, maka Allah siapkan untuknya tempat tinggal di surga di pagi hari dan di sore hari. Adalah kita menjadi orang yang cinta masjid, ya, menjadi orang yang semangat berjamaah, dan semoga itu Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memasukkan kita ke surganya.